Oke, cek 1 2 3. Oke, selesai ya. Oh ya, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-5 ya, untuk mata kuliah kajian kurikulum SMK ya. Sekarang pertemuan ke-5 dan kita masuk di materi tentang komponen tujuan. Ini subbab dari subbabnya komponen tujuan dari bab kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen dasar kurikulum itu seperti apa. Dan sekarang kita masuk di kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kenapa kurikulum itu perlu adanya kedudukan kurikulum itu dalam pendidikan? Ya, kita tahu sendiri ya, kita tahu bersama lah, kurikulum itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Bahkan pendidikan di Indonesia itu sepenuhnya menggunakan kurikulum, walaupun mungkin ada di situ masing-masing entah sekolah atau perguruan tinggi punya kurikulum modifikasi kurikulum, tapi setidaknya ada acuan kurikulum dari pemerintah seperti itu. Jadi agar mahasiswa tahu tentang tentang ruang lingkup kurikulum, jadi perlu adanya namanya anatomi kurikulum ya, atau biasa di sini dalam komponen tujuan kurikulum itu misalkan ada gagasan, ada ide, ada apa lagi ya. Nah, gini ya. Jadi komponen tujuan itu perlu karena di dalamnya itu akan mengenai aspek-aspek atau komponen-komponen kurikulum itu, seperti itu. Nah, di sini pendapat para ahli tentang pentingnya rumusan tujuan dari suatu kurikulum. Jadi komponen tujuan ini dalam rancangan kurikulum menjadi ide atau gagasan awal ya yang diinginkan. Misalkan dalam setiap proses pendidikan itu ada namanya tujuan yang ingin dicapai itu apa ya. Sama halnya seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya lah. Contohnya seperti ketika saya ingin ke lokasi atau ke sesuatu tempat ya, jadi kan kita sudah tahu tujuannya. Saya ingin misalkan dari Kabupaten Sorong, dari Aimas, ingin ke bandara. Jadi kan sudah ketahuan tujuan saya ke bandara. Jadi tujuannya ke bandara, namun kan punya ada jalan, misalkan dari Aimas ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, atau kita bisa menggunakan kendaraan untuk bisa sampai di tujuan saya, sampai di bandara, seperti itu. Sehingga di situ seperti jalan yang akan ditempuh, kemudian kendaraan yang digunakan itu bagian dari proses pendidikan sesuai yang saya inginkan untuk bisa mencapai tujuan yang saya sudah tuju tadi, itu yang saya sudah pilih. Tujuannya saya itu di bandara. Jadi memang saya sudah punya tujuan, sehingga saya bisa atau tinggal melakukan modifikasi atau tinggal memilih jalan yang mana yang saya akan lalui dan kendaraan apa yang saya akan gunakan sehingga bisa sampai di tujuan itu. Itu adalah proses juga ya, proses untuk mencapai tujuan
saya. Sama halnya di sini komponen tujuan itu ya itu dia untuk untuk mencapai tujuannya. Kalau misalkan tujuannya untuk menjadikan siswa misalkan dalam sekolah SMK ya, misalkan dalam sekolah SMK itu kelas X1 misalkan kelas X. Nah, dia mata penjurusannya multimedia. Itu kan sudah bisa dalam perancangan itu sudah disertakan untuk tujuannya dalam RPS-nya atau rancangan kurikulumnya itu sudah dicantumkan tujuannya itu untuk menjadikan siswa-siswa SMK Muhammadiyah Aimas misalkan itu kelas X untuk sebagai untuk mengetahui atau untuk bisa memahami tentang komponen-komponen dasar terkait dengan penjurusannya multimedia. Dalam hal ini mungkin desain grafis atau desain animasi atau apalah yang berhubungan dengan multimedia tersebut. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui tujuan itu, komponen tujuannya itu apa, dalam prosesnya ini tinggal disesuaikan bagaimana sih proses pembelajaran yang efektif sehingga tujuan itu bisa tercapai. Ya, bisa dengan melakukan berbagai macam model atau metode, dan banyak juga metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para ahli ya, dan kita bisa mengadopsi model-model tersebut. Atau bisa juga kalau misalkan kita menggabungkan banyak model, misalkan di Aimas ini mungkin modelnya itu sesuai dengan model pembelajaran misalkan pembelajaran 1 model A dia cocoknya seperti ini. Nah, bisa kita gunakan itu dengan harapan tujuan yang kita sudah tetapkan itu bisa tercapai. Kalaupun tidak tercapai, setidaknya ada komponen-komponen yang atau ada sesuatu yang bisa diukur sehingga inilah sampai di sini kemampuannya, sehingga tidak jauh-jauh juga dari tujuan yang akan kita capai itu. Seperti itu. Kemudian dalam prosesnya juga kan banyak metode-metode yang digunakan. Dengan begitu kita bisa menggunakan berbagai metode dan bisa sambil berjalan mengevaluasi metode-metode tersebut. Itu adalah komponen tujuan. Jadi komponen tujuan itu dalam rancangan kurikulum itu menjadi ide atau gagasan awal ya. Jadi rancangan atau tujuannya diberikan arah terhadap proses pendidikan secara proses pendidikan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, di sini pendapat para ahli. Oke, tujuannya memberikan pegangan. Yang pertama, tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana cara melakukannya dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai. Jadi tujuan ini saya coba garis bawahi, memberikan tujuannya memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi kan maksudnya di sini seperti ini. Kita untuk memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan. Kita kan sudah tahu nih tujuannya apa. Tujuannya itu siswa kelas X1 kelas X SMK Muhammadiyah Aimas semester 1 itu harus memahami atau harus paham tentang mata pelajaran atau penjurusannya desain grafis. Nah, justru kan sudah ada tujuan, jadi kita harus pegang itu tujuannya, sehingga metode-metode untuk mencapai tujuan itu jelas.
Jadi ketika kita mulai mengajarkan siswa-siswanya, jangan sampai ada materi mungkin yang tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai itu. Jadi itu kita sudah pegangan, oh materinya harus ini, jangan sampai meleset ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara melakukannya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kalau misalkan contoh nih, bagaimana sih siswa-siswa ini agar mereka lebih paham tentang desain grafis? Apakah kita mengajarkannya dengan cara ceramah saja atau tanya jawab? Apakah itu sesuai dengan metode pembelajaran yang mereka inginkan, atau mereka paham dengan ceramah saja, atau malah bingung? Nah, itu bagaimana cara melakukannya? Bisa juga mungkin kalau misalkan dengan cara ceramah saja tidak paham siswanya, kita kolaborasikan dengan praktik langsung di lab komputer misalkan. Jadi kita sambil ceramah dan langsung praktek di lab komputer, sambil langsung mengajarkan apa-apa saja yang harus dipraktekkan seperti itu. Nah, jadi siswanya itu tidak belajar itu tidak satu arah, hanya mendengarkan toh, sehingga ada timbal balik ketika siswa belajar diarahkan membuat ini, misalkan mendesain sesuatu, kemudian kalau siswanya nggak paham kan kita bisa mengarahkan, oh cara melakukannya itu seperti ini, cara membuatnya. Nah, itu kan ada biasanya kalau di praktikum itu adalah modul, mungkin biasanya ada modulnya, kita mengajarkan, oh ini cara melakukannya, sambil dengan adanya modul tersebut kita bisa mengarahkan juga bagaimana mengajarkan siswa-siswa tersebut cara melakukan atau cara belajarnya seperti apa. Dan di sini ada juga merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai. Jadi tujuannya itu ini juga ada untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai, itu sebagai bahan evaluasi ya, sehingga ketika kita mengajar siswa-siswanya, apakah metode yang kita lakukan itu sudah sesuai, atau cara mengajar guru itu sudah pasnya dengan siswa-siswa tersebut, atau mungkin mereka nggak suka dengan gurunya karena gurunya terlalu terlalu kaku. Mungkin siswa-siswanya banyak yang suka bercanda atau belajarnya lebih rileks, tapi gurunya terlalu serius, sehingga membuat siswa-siswanya juga belajarnya agak takut atau gimana ya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi sebuah patokan juga untuk mengetahui sampai di mana sih tujuan itu telah dicapai. Jangan sampai ketika gurunya seperti itu, kemudian siswa-siswanya kita tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan, atau hasil yang sesuai yang kita tuju tadi itu, seperti itu. Itulah memang untuk permasalahan di kurikulum ini kompleks ya, karena di situ bagaimana kita memahami cara siswa memperoleh cara belajarnya seperti apa. Kemudian belum lagi siswa A mungkin dia lebih senang belajar seperti ini, siswa B lebih senang belajar seperti itu, siswa C juga berbeda dari siswa A dan B. Nah, itu yang membuat pengajaran di Indonesia ini menjadi kompleks ya, dan masalahnya beragam seperti itu. Namun di sini juga tetap kita sebagai peserta didik dan atau guru-guru tetap harus mempunyai banyak cara dan terus berbenah belajar, sehingga
bisa memahami bagaimana siswa-siswanya itu untuk bisa diatasi lah cara atau metode pembelajarannya. Dan banyak juga kan, sudah banyak metode-metode pembelajaran yang bisa kita cari di bisa cari di internet atau referensi-referensi lain ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan memegang peran sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lain dan akan mengarahkan semua kegiatan belajar. Oke, kita garis bawahi dulu satu-satu. Tujuan memegang peranan yang sangat penting. Ya, kalau tidak penting, wah, ini akan ini apa? Orang bagaikan orang yang berjalan tanpa arah, karena kita nggak tahu tujuannya. Nggak penting lah, tujuan saya mau jalan, yang penting jalan aja. Itu kan nggak sama sekali nggak ada arah ya, cuma ingin berjalan saja sesuai dengan hati nurani mungkin, atau sesuai dengan keinginan, sama saja itu nggak punya tujuan. Jadi kenapa sangat penting? Karena untuk kita bisa mengukur ya, dan bisa bekerja sesuai dengan hasil yang akan kita capai. Kalau tujuan ini nggak penting, bagaimana mungkin kita bekerja? Misalkan tujuan komponen tujuan nggak penting ya, kita ngajar aja, terserah siswanya mau tahu atau tidak, kita ngajar aja hanya untuk sebagai hanya sebagai kita menjalankan ini tugas ya, yang penting mengajar. Nggak perlu melihat keberhasilan siswanya, atau kita berharap siswanya bisa tahu, atau yang penting mengajar. Itu kan tujuannya nggak jelas seperti itu. Tujuannya kita paling hanya untuk menjalankan tugas, yang penting kewajiban kita sebagai guru ngajar gitu. Nggak seperti itu juga ya, saya pikir. Kita harus tahu memang tujuannya mengajar itu seperti apa, untuk menjadikan siswa-siswa kita itu lebih pintar ya, tidak hanya ngajar nggak tahu tujuannya. Nah, itulah kenapa di sini tujuan itu memegang peran sangat penting. Kemudian akan mewarnai komponen-komponen lain dan akan mengarahkan semua kegiatan belajar mengajar. Di sini saya tandai lagi ya, mewarnai komponen-komponen lain ya. Nah, iya, akan mewarnai komponen-komponen lainnya. Jadi misalnya gini, sambil kita mengetahui tujuan kita itu mengajar untuk apa ya, pasti akan berpengaruh terhadap komponen-komponen lainnya. Contohnya seperti ini. Dalam kurikulum itu kan kompleks ya permasalahannya. Kita lihat misalkan siswanya yang minat belajarnya kurang, sehingga komponen lainnya seperti pengajar itu akan bekerja lebih ekstra, akan belajar lebih tekun lagi, karena berpikir ini minat siswa ini kurang, apa yang menjadi persoalannya nih, kita harus mencarikan lagi model pembelajaran atau metode pembelajaran lain. Jadi gurunya itu memang lebih ekstra lagi dalam belajar, sehingga komponen akan ada warna gitu, dengan dari awalnya kita memahami tujuannya itu untuk buat siswa itu lebih paham untuk desain grafis misalnya, tapi bagaimana caranya sehingga siswa ini harus paham. Kalau metode pembelajaran ini mungkin tidak mampan gitu, atau tidak sesuai, jadi guru harus berpikir lagi, wah ini caranya seperti apa, saya harus mencari metode lain ini, karena ini tidak, ketika dievaluasi cara ini belum menghasilkan tujuannya belum sesuai harapan gitu, masih kurang. Oke, maaf ya, ada iklan lewat. Ya, seperti itu ya tadi saya katakan. Jadi ada warna lain. Nah, di samping itu selain mungkin kalau selain gurunya yang memang harus belajar ekstra, ada juga misalkan baik dari
pengajarnya, atau mungkin ada perangkat-perangkat pembelajaran yang diperlukan lagi. Dalam hal ini mungkin ketika tujuannya belum tercapai semua, ya mungkin perangkat pembelajarannya harus disesuaikan lagi, atau ada lagi media pembelajaran yang perlu dirubah, sehingga mungkin keterlibatan sekolah juga, baik itu dalam bentuk sarana prasarana atau dari kontribusi dari pimpinan juga harus ikut andil itu, sehingga memang kompleks, semua berperan sesuai dengan kapasitasnya. Baik sekolah itu bagaimana memberikan memberikan keputusan kepada guru-gurunya dalam memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kemudian dari bagian sarana prasarana memberikan sarana untuk menunjang perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian dari guru-gurunya juga lebih memahami model pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak-anak yang memang yang belum mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Nah, di sini kan akan mengarahkan semua kegiatan belajar. Ini dalam artinya tadi yang saya katakan, semua kompleks ya dalam satu sekolah. Misalkan semua harus dalam satu sekolah itu baik itu dari kepala sekolahnya, guru, dari sarpras ya, bahkan dari orang tua malahan bisa juga terlibat dalam mengajarkan siswanya ini untuk bisa paham gitu. Jadi ini semua harus aktif untuk menunjang. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, di sini tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang dikembangkan. Oke. Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Nah, tujuan untuk menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan. Di sini tujuan kurikulum dirumuskan untuk menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum. Jadi di sini maksudnya gini, tujuan kurikulum itu dirumuskan untuk menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan. Jadi ketika kurikulum itu dibuat, itu kan ada para pengembang, misalkan guru-guru mengembang kurikulum di sekolahnya, karena kasusnya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Jadi itu kan akan memberikan pengetahuan kepada para pengembang kurikulum, misalkan guru-guru di SMK Muhammadiyah, apalagi kita mencatat dari Muhammadiyah yang lain, Muhammadiyah Salawati, misalkan SMK di sana, karena mungkin di tempatnya masih ya mungkin sekarang ya sudah ada karena kemarin waktu beberapa tahun yang lalu saya berkunjung di sana, di sekeliling sekolah itu masih hutan ya. Mungkin sekarang sudah padat juga, ada padat penduduknya, tapi pada saat itu saya lihat di sekolahnya masih hutan-hutan. Jadi mungkin metode atau pengembang kurikulum bisa melibatkan alam sekitar itu dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga itu akan bagi pengembang kurikulum ada metode baru di situ. Ya bisa saja, karena kemungkinan kalau misalkan siswa-siswanya lebih senang belajar di lingkungan atau di alam bebas, nah itu adalah salah satu cara atau salah satu metode yang efektif di sekolah tersebut.
Nah, sehingga itu sehingga menambah pengetahuan ya tentang untuk para pengembang kurikulum ini. Oh, ternyata di sekolah ada juga metode ini ya, metode belajar di alam, sehingga lebih efektif. Oke, dapat lagi misalkan satu, ini ada metode baru. Bisa saja karena kurikulum ini kompleks ya, kenapa yang saya katakan tadi. Jadi harus banyak metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian serta sikap yang ingin dikembangkan. Nah, ini seperti tadi, kemampuan serta sikap yang ingin dikembangkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika belajar misalkan di SMK Salawati itu ya, mungkin metodenya atau model pembelajarannya di luar, di alam bebas, sehingga siswa-siswanya lebih paham, belajar sambil bermain lah, seperti itu. Oke. Jadi dari ketiga berangkat dari berdasarkan pendapat para ahli tentang pentingnya rumusan tujuan dari suatu kurikulum ini, maka tujuan itu merupakan sebuah pedoman ya, tujuan ini merupakan ya pedoman, berupa pedoman atau panduan atau langkah dalam menemukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian di sini tujuan juga jelas ya, akan memberikan petunjuk. Jadi pedomannya sama dengan untuk memberi petunjuk. Petunjuk yang jelas ya terhadap isi atau bahan ajar yang akan, atau strategi atau media model dalam pengembangan kurikulum. Jadi memang tujuan itu dianggap sebagai dasar ya, arah dan patokan gitu dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia ini memang pada hakikatnya ingin menetapkan kedudukan manusia atau peserta didik begitu secara utuh, yaitu dengan secara utuh, yaitu manusia yang sehat jasmani, sehat rohani. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya, proses pendidikan lebih diarahkan pada perkembangan manusia, mana yang meliputi berbagai macam aspek. Jadi memang kalau kita lihat di Indonesia ya, coba saya fokus dulu ya. Ini coba buat ya, oke, coba. Jadi komponen tujuan pendidikan di Indonesia ini kalau kita lihat ingin membuat manusia, dalam arti manusia di sini ada SDM ya, atau ya peserta didik mungkin seperti itu. Nah, untuk menjadikan manusia yang sehat, jadi teman-teman ini ingin sehat ya, baik jasmani atau rohani, seperti itu. Sehingga jadi sehingga proses pendidikannya lebih diarahkan ini
pada aspek ini, perkembangan aspek efektif ya. Ini lebih efektif, kemudian apa ya, apalagi kognitif, kemudian psikomotorik kalau nggak salah. Psikomotorik. Karena itu dia tadi, kenapa lebih ke arah sini, kognitif, psikomotorik apa dengan efektif, karena apa, peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pelayanan proses pendidikan itu berpusat pada kepentingan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi potensi peserta didik itu melalui proses kegiatan mengajar, kegiatan belajar mengajar, berkembang dan mengalami perubahan yang baik. Pengetahuan juga, sikap juga, keterampilan juga, sehingga mampulah beradaptasi di lingkungan di mana saja berada. Jadi karena memang minat atau potensi belajarnya masing-masing siswa itu berbeda-beda, sehingga lebih diarahkan ke manusia yang sehat ya sebenarnya. Dalam artian di sini masing-masing sekolah juga biasanya punya ini ya, punya ini kurikulumnya tuh berbeda-beda sih. Tapi saya kasih contoh, di Sorong ini ada sekolah ada sekolah X. Coba saya hapus dulu. Ada sekolah X. Saya tahu, saya pernah mendengarkan, cuma mungkin di sini mereka tidak karena memang sekolahnya berkembang jelas, dan siswa-siswanya juga sangat, luarannya juga boleh dikata memang berkompeten ya. Sebenarnya kurikulum ini sebenarnya berhasil, cuman karena memang di pemerintahan harus mau tidak mau punya kebijakan sendiri, dan kurikulumnya itu misalkan kita menggunakan satu kurikulum ya mereka harus mengikuti, misalkan kita kurikulum pemerintah. Nah, tapi mereka punya kurikulum sendiri, Nah, ketika dijalankan atau diimplementasikan, mereka menggunakan kurikulum sendiri. Tetapi ketika biasanya kan namanya juga sekolah kan di bawah naungan dinas ya, dinas pendidikan ya, mereka laporannya tetap menggunakan kurikulum pemerintah. Ya memang ini kerja berat, harus memenuhi syarat ini sebagai laporan mereka untuk perkembangan atau ada progres dari mereka sesuai dengan kebijakan pemerintah melakukan kurikulum yang sudah ditetapkan. Namun mereka punya kurikulum sendiri dan berpandangan kita lebih efektif menggunakan kurikulum ini. Dan sebenarnya yang dilakukan di sekolah X itu adalah ini, yang kurikulum tersebut masih hanya sebagai syarat atau administrasi untuk laporan ke dinas-dinas seperti itu. Nah, jadi dalam dua hal yang berbeda ini kita bisa berpikir juga atau bisa menyimpulkan teman-teman ya, bahwa memang kurikulum itu sebenarnya tidak masing-masing sekolah itu, kalau saya pikir memang harus ini mereka membuat kurikulum sendiri. Dalam artian sini pemerintah mungkin bisa memberikan
leluasa ya atau kewenangan dalam halnya untuk mengembangkan kurikulumnya sehingga luaran itu berhasil. Tapi memang saya ketika melihat hasil output dari luaran sekolah ini, kebanyakan memang mereka kompeten sesuai dengan sesuai dengan tujuan, dengan komponen tujuan ini tadi. Komponen tujuannya misalkan menjadikan siswa-siswanya lebih, karena sekolahnya lebih mengarah ke sekolah ini ya, sesuatu yang berbau rohani ya, seperti itu, sehingga mereka memang fokusnya ke situ. Jadi dan hasilnya memang betul-betul terlihat. Bahkan saya dari tingkat PAUD saja, siswa PAUD lulusan sekolah X ini ketika saya membandingkan, ini hanya sebagai riset mini yang saya lakukan ya, saya belum menindaklanjuti juga untuk menjadikan sebuah paper atau artikel, tapi riset mini yang saya lakukan sekolah PAUD-nya saja, hasilnya itu lebih jelas terlihat gitu, baik dalam sisi akhlaknya, baik dalam sisi ilmu pengetahuannya, dari sisi perilakunya, kehidupan sehari-harinya itu sangat jelas. Karena kenapa? Saya pernah menemukan karena kebetulan saya pernah ketemu dengan orang tua anak yang sekolah di PAUD ini, di sekolah X terus. Bahkan dia bercerita, orang tuanya, anak saya sekolah di sini ternyata lebih banyak perubahannya positif. Sehingga memang, dan setiap ceritanya semua baik, tidak ada hal-hal yang negatif yang diceritakan. Katanya perubahannya bagus lah, yang sulit. Nah, ketika saya melakukan riset mini juga, saya tanya-tanya tentang anak-anak PAUD yang sekolah di sekolah lain ya. Tingkat sekolah yang sama, PAUD juga, dan hasilnya ya orang tuanya pasti akan berpendapat positif ya. Semua orang tua akan berpendapat positif terhadap anaknya, perubahan apa yang terjadi di sekolah. Namun dari indikator pertanyaan saya dengan dari sekolah X dengan sekolah lain ini, pertanyaannya sama tapi hasil jawabannya itu berbeda, sehingga jadi bisalah ada kesimpulan di hasil pertanyaan tersebut bahwa jawabannya ini lebih mengarah ke mana. Misalkan jawaban di sekolah ini ternyata baik menurut orang tuanya, tapi hasil yang diceritakan itu seperti ini misalnya. Atau kalau misalkan kita ambil contoh di sekolah PAUD ini, sekolah X ini, orang tuanya menceritakan, oh anak saya ketika sekolah di PAUD ini dia sudah bisa membaca, sudah bisa menghafalkan surat-surat pendek, dan bahkan bisa menyebutkan 99 sifat Allah. Nah, ketika pengakuan dari sekolah lain tersebut, ketika bercerita tentang anaknya, ya oke, ya sholat, sudah rajin sholat, kemudian sebelum makan baca doa, apalagi memang hal-hal positif yang lain. Tapi indikator yang menjadi indikator keberhasilan sekolah tersebut itu saya bisa melihat tadi, lebih banyak potensi atau
lebih besar keberhasilan yang dilakukan oleh sekolah X ini daripada sekolah lain. Nah, itu sebagai contoh ya, sekolah kurikulum yang menggunakan kurikulum sendiri lah. Selain mereka punya kurikulum sendiri, tapi memang hanya untuk internal sekolah tersebut, sehingga tidak berpatokan dengan kurikulum yang dibuat pemerintah. Mereka tetap melaksanakan ini, tapi hanya sebagai laporan administrasi. Tapi kalau dipikir-pikir secara, entah, saya belum pahami juga ya secara hukumnya seperti apa, kemudian dalam undang-undang bagaimana, tapi kalau saya melihat dari sisi indikator keberhasilan, tujuannya, ketercapaian tujuan, komponen tujuannya, ya bisa saja kita harus berpendapat membuat kurikulum sendiri. Tapi itu lagi-lagi memang harus banyak dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi, kemudian ditelaah dulu kurikulumnya seperti apa. Tidak hanya semata-mata kita ketika mendengarkan hal tersebut sekolah X ternyata lebih baik, nah kita harus kemudian didengar oleh sekolah lain, kita harus merubah kurikulumnya ini, ganti. Jangan dulu main ganti saja, harus pahami dulu luaran yang mereka inginkan itu seperti apa, sehingga ketika ketahuan tujuannya apa, komponen tujuannya, diturunkan lagi apa-apa saja yang diperlukan. Misalkan dalam bentuk SDM-nya harus jelas dulu, SDM-nya tidak hanya misalkan dalam satu SDM kemudian banyak-banyak kelas, kan itu nggak efektif. Nah, di sekolah X itu di sekolah X ini saya melihat bahkan dalam satu kelas yang mengajar ada dua SDM-nya. Ya, bisa dilihat ya bagaimana perkembangannya, kenapa lebih cepat, lebih terkontrol siswa-siswanya. Kalau kita lihat kan sekolah-sekolah sekarang, bahkan karena memang guru-guru masih di Indonesia ini, guru-gurunya masih banyak yang kurang, apalagi seperti di Sorong, di daerah 3T ya, satu sekolah guru-guru masih jarang. Bahkan dalam satu kelas itu, bahkan satu kelas atau dua kelas itu gurunya cuma satu gitu. Itu pun pelajarannya kemungkinan tidak efektif karena belum mengurus kelas yang satu, kelas yang lain. Nah itu tadi yang saya contohkan, ketika mereka membuat kurikulum baru, kurikulum sendiri, komponen tujuannya jelas, tetapi mereka melakukan yang namanya telaah kurikulum, kajian kurikulum, sehingga yang pertama mereka menyiapkan dulu SDM-nya. Bahkan dalam satu kelas itu harus ready atau siap 1, 2 harus jelas ini 2. Kemudian dalam artian di sini dilihat lagi ketika perekrutan SDM-nya itu tadi, tidak harus misalkan ada sudah di syarat umumnya jurusannya, misalkan guru matematika, kita butuh guru matematika, oke. Tetapi guru matematika tersebut tidak harus memahami tentang ilmu matematikanya, tetapi harus ada juga kemampuan lain. Misalkan kalau dia harus paham tentang punya keahlian dalam bidang, misalkan dia ada keahlian ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler misalkan dalam hal ini guru SDM-nya memahami, dia punya ekstrakurikuler, misalkan dia selain pramuka atau kepanduan, bisa dia juga hafal
30 juz misalkan, atau minimal 15 juz Al-Quran. Nah, itu kan punya kelebihan, sehingga ini yang diutamakan dibanding dia hanya memiliki ilmu matematika tadi. Nah, itu salah satu indikator juga kemampuan yang harus yang dipunyai oleh oleh si calon guru, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Saya hapus lagi ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke, kita masuk di ini tujuan ya, masih kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Mana tujuan pembelajaran dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya berkaitan dengan perilaku yang belum terukur, sedangkan tujuan khusus dirumuskan secara operasional atau objektif ya. Kemudian menunjukkan perilaku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable. Ini tujuan pembelajaran itu umum dan khusus. Mana umumnya itu berkaitan dengan perilaku yang belum terukur, sedangkan tujuan khususnya dirumuskan secara operasional. Oke, ini adalah tujuannya. Yang secara umum berkaitan dengan perilaku yang belum terukur, sedangkan tujuan khususnya dirumuskan secara objektif, dapat diamati dan dapat diukur. Nah, tujuan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, kita ambil saja misalkan perilaku yang belum terukur. Tujuan umumnya ya, tujuan umumnya itu perilaku yang belum terukur. Jadi maksudnya di sini gini, seperti tadi yang saya sudah bahas sebelumnya. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia ini kan itu untuk menjadikan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Sini maksud dari perilaku yang belum terukur karena memang secara secara teori atau secara ilmiah kan perilaku seperti apa sih yang diinginkan dalam tujuan sekolah atau tujuan kurikulum ini, sehingga di sini kita belum bisa mengukur perilaku siswanya seperti apa. Kita hanya bisa merumuskan visi misi, misalkan berperilaku yang cendekiawan atau perilaku yang unggul dalam, jadi perilakunya masih umum itu seperti itu, tapi ada yang lebih khususnya seperti lebih perilaku yang cendekiawan, perilaku yang unggul di bidang apa gitu, yang perilaku yang berkompeten di bagian apa gitu. Jadi kan itu lebih khususnya. Umumnya yang secara umum yang berperilaku apa gitu, perilaku kan masih belum bisa terukur karena belum masuk ke khususnya. Nah, ini yang terkhusus itu perilakunya misalkan yang berkompeten di bidang desain grafis. Nah, di situ sudah masuk di tujuan objektivitasnya nih. Kemudian masuk di observable, kemudian masuk juga di measurable atau dapat diukur.
Nah, kalau sudah masuk misalkan menjadi perilaku yang baik, yang unggul di bidang atau unggul dalam Islam itu, atau unggul di bidang desain grafis. Jadi di sini operasionalnya ya kita lebih mengarahkan ke bagian, atau operasional di sini lebih mengarah ke sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya desain grafis tadi. Kemudian untuk menunjukkan perilaku yang dapat diamati, yang bisa kita amati bagaimana ketika siswa peserta didik diajarkan ini, bagaimana perilakunya. Kita mengamati, perilakunya ternyata mereka lebih senang ya belajar ini karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Observasi setiap proses pembelajaran seperti apa, siswa-siswanya, ini bagus, perkembangannya seperti apa, seperti itu. Kemudian dapat diukur, kita bisa mengukur siswa ini tujuannya tuh perilaku dalam bidang desain grafik. Kita bisa mengukur ternyata siswa-siswanya ini mereka memang lebih kompeten di sini. Kemudian ketika melakukan evaluasi seperti itu ya, untuk mengukurnya. Oke, itu tujuan pembelajaran ya. Kemudian di sini komponen, termasuk di komponen isi atau komponen materi. Tadi komponen tujuan ya, sudah bahas komponen tujuan. Sekarang kita masuk komponen isi. Mana di sini ada Zain 1976 menentukan 4 kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum. Yang pertama, materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau signifikan. Kebermaknaan yang tinggi ya, materi kurikulum. Ini maksudnya gini, materi yang, nah ini kan proporsional ya, materi yang diberikan itu punya makna yang tinggi. Jadi memang punya atau di sini materi yang kita berikan atau yang saya berikan misalkan kepada teman-teman punya pengaruh terhadap tujuan yang akan diperoleh atau yang akan dicapai. Tujuannya tadi misalkan untuk teman-teman bisa memahami kurikulum, bisa memahami kedudukan kurikulum pendidikan seperti apa. Jadi saya harus memberikan materi terkait ya seperti komponen kurikulum tadi atau tujuan kurikulum. Mereka harus memang, teman-teman harus memahami. Sama halnya ketika di sini misalkan sudah menjadi guru nih, kemudian mengajarkan tentang lagi-lagi kita bahas tentang desain grafis ya. Saya lebih passion saya itu lebih ke desain grafis sebenarnya, ke multimedia. Makanya saya lebih kebanyakan memberikan contoh tentang multimedia atau desain grafis. Nah, oke, kita kembali ke sini, ke signifikan. Nah, di sini ya tingkat kebermaknaan yang tinggi karena memang materi itu harus jelas. Ketika kita memberikan kepada siswa materi, mereka harus paham, mengetahui tools tentang Photoshop atau tools tentang Corel Draw. Ya, itu harus siswa harus dapat menyerapnya sehingga punya punya tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang materi tersebut, dan lebih paham dan lebih terasa soft skill dan kemampuannya dalam mendalami minat dan bakatnya tersebut. Oke, ya.
Kemudian di sini materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan atau utility. Bernilai guna bagi kehidupan. Jadi gini, memang materi kurikulum itu sangat berpengaruh kepada siswanya ya, apalagi dalam kehidupan. Maksudnya gini, ketika siswa kita mengajarkan, contoh mereka diajarkan di sekolah tentang desain grafis. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan atau memahami terhadap siswa-siswa bahwa kelak nanti ketika mereka belajar desain grafis ini, arah atau tujuan di dunia kerjanya mereka itu nanti seperti apa, atau kita bisa memberikan pandangan juga kepada siswa-siswa bahwa desain grafis ini lingkup kerjanya itu seperti ini, dan untuk lowongan pekerjaannya ini luas, bisa di dalam bidang ini, misalkan bisa di instansi ini, atau bisa di lembaga ini, bisa di perusahaan mana. Nah, kita bisa memberikan pemahaman terhadap siswa-siswa tersebut sehingga mereka memahami, ternyata belajar desain grafis itu tidak hanya mengedit foto atau membuat desain baju atau membuat background gambar seperti atau membuat foto lebih cantik. Enggak harus itu kan. Maksudnya kita memberikan pemahaman kepada siswa atau peserta didik itu dalam artian di sini sehingga mereka atau luarannya itu berhasil dan sesuai dengan capaian tujuan yang kita bahas yang pertama tadi, komponen tujuannya. Nah, itu dan bisa berguna dalam kehidupan siswa atau peserta didik ketika mereka baik sudah lulus dari sekolah atau bahkan mungkin ketika masih dalam posisinya sebagai siswa. Misalnya mereka dalam kehidupan sehari-harinya nih, ketika kita sudah mengajarkan mereka, ini saya mengajarkan tentang desain grafis, tentang Photoshop misalkan, setiap hari kita mengajarkan untuk mengedit, membuat gambar ini atau gambar apa. Nah, ketika mereka sudah pulang di rumah atau mungkin ada sesuatu hal yang misalkan tiba di rumah nih, orang tuanya ingin membuat dia ingin berfoto, kemudian mengupload foto di sebuah website mungkin, atau persyaratan administrasi pekerjaan atau di kantor harus membuat foto 3x4 atau 3x4 atau 2x lapangan bola ya. Yang penting ukurannya itu sesuai dengan format yang diminta, dan latarnya harus merah atau latar biru gitu. Nah, dengan begitu kan si siswa ini sudah bisa memahami, misalkan, saya Pak bisa membuat foto tersebut, saya bisa mengganti latarnya, atau saya bisa membuat ukuran 3x4 itu, saya sudah belajar dari sekolah. Nah, seperti hal-hal yang begitu kan bisa membantu. Atau kita ambil contoh dalam jurusan lain seperti SMK kejuruan tentang otomotif, ya biasanya juga otomotif ini yang pengaruhnya besar juga terhadap kehidupan. Mereka belajar di sekolah tentang bagaimana membongkar mesin motor, kemudian kalau motornya rusaknya ini yang diperbaiki, kemudian kalau misalkan permasalahannya seperti ini, yang perlu diganti ini atau yang perlu diperbaiki seperti ini. Nah, itu kan bisa bermanfaat ya bagi kehidupannya, baik mereka sudah lulus atau masih dalam dalam proses belajar, dalam proses sementara sekolah ini, tapi itu sudah sangat berguna bagi kehidupan. Belum lagi bagi orang-orang di sekitarnya, misalkan
di tetangganya atau di lingkungan sekitar, ketika lihat ini di tetangga saya ada mesin motor saya dia mogok ya, kok baru perjalanan beberapa kilometer sudah gak mati lagi, atau tidak lama baru nyala lagi, baru bisa jalan lagi. Nah, kalau ini yang anak-anak SMA kan, itu permasalahan ini Pak, mungkin olinya belum diganti atau apa, kan sudah paham itu. Jadi sudah bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan membantu orang-orang di lingkungannya seperti itu. Nah, saya juga punya pengalaman sih memang terkait materi kurikulum ini bernilai guna bagi kehidupan atau utility. Pada saat itu listrik di rumah saya memang lagi bermasalah, korslet ya. Nah, pada saat nggak ada yang ngerti tentang kelistrikan itu. Saya kan jurusannya bukan SMK pada saat itu, jurusan SMA, sekolah umum. Jadi nggak terlalu paham tentang listrik ini. Nah, pada saat itu ada siswa SMK dan jurusannya memang di perlistrikan listrik ya. Dipanggillah siswa SMK tersebut untuk memperbaiki listrik di rumah saya. Nah, itu sangat-sangat membantu ketika selesai diperbaiki. Nah, itu listriknya sudah aman, tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi kerusakan seperti itu. Jadi memang sangat-sangat membantu. Dan di sini teman-teman juga saya pikir contohnya ini sudah sangat-sangat jelas ya, atau mungkin ketika teman-teman dalam proses perkuliahan inilah seperti ini. Jadi komponen isi atau komponen materi yang kita bahas ini tentang misalkan di dunia perkuliahan seperti ini. Jadi teman-teman kan di sini sudah banyak, saya pikir banyak basic tentang IT sudah paham ya, baik itu mungkin dalam ilmu pemrograman atau tentang desain atau mungkin tentang jaringan. Nah, jadi pasti biasanya nih kalau mahasiswa ada teman-temannya dari prodi lain, ini lintas prodi. Saya ingin nyusun proposal misalkan, tapi saya bingung cara pembelian nomor halaman atau penggunaan daftar isi atau penggunaan misalkan ada software apa Mendeley ya, atau apa software yang biasa digunakan untuk membantu dalam tugas akhirnya. Nah, kalau teman-teman sudah paham kan, saya punya kok, saya bisa membantu dengan ilmu yang saya gunakan, yang saya punya. Nah, itu kan sudah sangat membantu dalam kehidupan. Apalagi dunia IT, saya pikir pasti teman-teman ini paham ya, sedikit-sedikit ketika mendengarkan kamu jurusannya apa? Saya jurusan teknik informatika atau TI. Berarti kamu bisa perbaiki ini ya. Nah, sedikit-sedikit pasti dihubungkan dengan apa-apa yang rusak tentang elektronik. Sementara kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalkan alat elektronik yang rusak, bukan anak TI yang perbaiki, ya itu anak elektronik, anak elektronika, atau ada juga jurusan elektronik, itu bagiannya bukan bagian TI. Atau biasanya ada juga, HP saya kok nggak bisa ini ya, nggak bisa memory cardnya kok nggak bisa kebaca di handphone, di HP ya, apakah rusak atau apa? Mungkin kalau misalkan anak IT yang bisa paham ya bisa diperbaiki, atau ada juga anak elektronika yang bisa paham ya pasti diperbaiki. Nah, itu juga membantu dalam kurikulum berguna bagi kehidupan ya, atau utility di sini. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu ya. Berikutnya materi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Ini juga yang perlu kita garis bawahi, atau interest ya, komponen isi materi kurikulum sesuai dengan minat siswa.
Nah, ini juga sebenarnya ini ya, ada problem juga sih, permasalahan dalam minat siswa ini, karena biasanya untuk penentuan minat siswa memang sebenarnya kan kita mengajarkan kepada peserta didik atau siswa-siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Seperti apa sih kemampuannya siswa tersebut, kita bisa ukur dari misalkan siswa tersebut hobinya seperti apa, dan skillnya itu yang menonjol itu apa. Kan itu kan ada indikatornya tuh, biasanya ada kita bisa melihat dari kebiasaannya ketika di ruangan atau seperti apa. Nah, cuman yang menjadi problem itu ada siswa yang ketika peminatan dia nggak memilih minatnya sesuai dengan bakatnya. Bahkan ada yang mungkin karena teman-temannya, teman-temannya memilih misalkan penjurusan, dia memilih TKJ, tapi dia sebenarnya lebih paham atau lebih menguasai tentang desain grafis, tapi karena teman-temannya, jadi pasti dia akan mengikuti teman-teman ini. Nah, itu ya memang hal-hal yang sebenarnya perlu dievaluasi juga oleh sekolah, bagaimana peminatan siswa itu sesuai dengan kompetensi atau skillnya. Ya, tapi sudah ada juga beberapa sekolah, bahkan mungkin saya pikir sudah hampir semua ya sekolah, ketika peminatan itu mereka sudah mengarahkan siswa-siswanya, oh harus kamu itu sesuai dengan ini kemampuanmu, bukan sesuai dengan TKJ, kamu harus desain grafis, karena saya lihat skillmu lebih menonjol ke desain grafis. Seperti itu sudah banyak ini kemudian dibuatkan juga mungkin ada seperti pertanyaan-pertanyaan yang tentang psikologi, sehingga di situ bisa jadi tolak ukur bahwa oh ini ternyata siswa tersebut lebih minatnya ke sini, seperti itu, sesuai dengan minatnya. Jadi ini juga memang sangat-sangat membantu ya, karena peminatan juga ini akan mempermudah guru dalam memberikan materi, sehingga kan siswanya paham nih, oh minatnya di sini, jadi pasti akan menyukai tentang minat atau jurusan yang dia tekun itu, sehingga ini adalah sebuah potensi yang baik untuk siswa atau peserta didiknya. Oh dia minatnya sini, jadi lebih tinggal mengarahkan saja, sedikit mengarahkan, siswanya pasti akan lebih paham. Kalaupun mungkin nanti ketika di minatnya siswanya tidak terlalu memahami, nah itu mungkin ada ya, pasti ada juga problem seperti itu, 1, 2 atau 3 siswa yang mengalami hal seperti itu ya. Kemungkinannya mungkin ada problem lain ya yang bisa digunakan atau yang dilakukan oleh metode lain yang bisa digunakan atau dilakukan oleh gurunya, atau mungkin model pembelajarannya harus diperbaiki, atau mungkin digunakan metode lain, atau istilahnya sebenarnya guru lah lebih memahami hal-hal seperti itu, sehingga ketika komponen tujuannya bisa tercapai ya, dengan catatan ya komponen isinya ini bisa terpenuhi, sehingga komponen tujuan tadi yang awal tadi bisa tercapai. Penting komponen isinya bisa terpenuhi. Nah, seperti minat dan bakatnya ini, siswa harus diarahkan sesuai minatnya dan bakatnya, seperti itu. Jadi pas ketika siswa mulai belajar sesuai dengan minatnya, kan enak nih, oh kita belajar desain grafis, kalian pelajari ini ya, sebelum kita masuk pembelajaran ini kalian harus sudah memahami tentang ini. Kalian bisa belajar di rumah, yang punya komputer bisa belajar tentang Photoshop ini, terus-terusnya seperti ini, sehingga nanti pas di sekolah sudah lebih paham lagi, tinggal pendalaman materi seperti itu. Jadi kan sesuai dengan minatnya dan mereka menyukai itu. Biasanya kalau anak-anak itu kalau mereka suka pasti lebih semangat dalam melakukannya. Nah, kita ambil contoh aja, misalkan saya dulu kalau masih kecil, ketika
ada informasi dari orang tua, oh hari Minggu kita jalan-jalan ke pantai, itu kan senang gitu. Jadi pasti dari jangankan ketika misalkan 1 minggu disampaikan, oh hari Minggu kita ke pantai, dari mulai disampaikan itu sudah mulai berpikir, senang ini ketika nanti pas hari Minggu saya bisa main ke pantai gitu, bisa mandi-mandi di laut seperti itu. Jadi memang karena hal itu disenangi. Nah, sama halnya seperti ini ketika siswa-siswanya memahami atau menyenangi minat yang dipilihnya, pasti akan lebih mudah lagi untuk memahami materi atau pelajarannya, sehingga mereka lebih fokus ya, dan betul-betul sesuai dengan skillnya, sesuai dengan skill kemampuannya. Jangan sampai minat yang dilakukan itu tidak sesuai dengan minat atau penjurusan yang dipilih itu tidak sesuai dengan minatnya. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya, yang perlu harus diluruskan seperti itu. Cuman ada juga sih sebenarnya siswa-siswa atau yang bandel ya istilahnya, bukan dalam artian bukan bandel memberontak ya, tapi mereka berkukuh, oh saya ini jurusan ini, saya nggak mau pilih jurusan itu. Cuman kalau kita lihat skillnya sebenarnya lebih arahnya harusnya jurusan multimedia misalkan, tapi dia bersikukuh ingin mempelajari jaringan gitu ya, dan mereka saya tidak mau memilih jurusan multimedia, padahal kita lihat skillnya lebih mengarah ke multimedia. Tapi ada juga seperti itu. Cuman hal-hal yang begitu kemungkinannya sedikit ya, tapi walaupun sedikit juga peserta didik atau guru-guru perlu namanya melakukan evaluasi atau perlu melakukan perbaharuan metode atau apa, sehingga guru-gurunya bisa melaksanakan tugasnya juga sesuai dengan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, seperti itu. Jadi memang kompleks ya, lagi-lagi kompleks permasalahan dalam dunia pendidikan ini, seperti itu. Coba hapus lagi ya. Berikutnya menurut Zaid, kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum itu, yang keempat itu materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu, human development. Oke, kita garis bawahi dulu. Ya, human development, perkembangan individu ya. Kita ini perkembangan individu ini tidak jauh beda juga ya dengan minat siswa. Jadi kalau siswa ingin kita mengetahui minatnya, jadi memang kita melihat misalkan guru-guru nih pasti mengetahui ya, bisa dilihat dari mungkin keaktifan belajarnya. Kemudian biasanya juga kalau siswa-siswa diajak untuk misalkan SMK, kita sudah bisa lihat dari nilainya. Nah, nilai rapornya juga, oh ternyata dia lebih ke matematika misalkan, oh bisa diarahkan ke pemrograman mungkin, atau kita lihat nilai seninya lebih tinggi ketika nilai rapornya, oh berarti ini kita bisa arahkan ke misalkan ke desain grafis misalkan. Atau kita melihat juga, oh ternyata ini lebih aktif di mana, kalau ternyata dia lebih aktif ke hubungan dengan teman-temannya, atau mungkin lebih ke jaringan itu. Jadi kita bisa alihkan ke TKJ-nya seperti itu ya. Jadi memang guru-guru biasanya pasti memahami hal-hal seperti itu.
tentang materi kesesuaian perkembangan. Dan pada saat membawakan materinya ya disesuaikan dengan perkembangan individu siswa tersebut. Misalkan kita melihat siswa ini dalam beberapa pertemuan ternyata lebih kompeten dari siswa yang lain. Misalkan ketika kita mengajarkan dasar-dasar Photoshop, misalkan dalam mata pelajaran desain grafis, belajar tentang Photoshop. Jadi kita bisa melihat setelah 2 kali pertemuan diajarkan dasar basicnya, ternyata siswanya lebih paham, lebih banyak lagi memahami tentang Photoshop. Bahkan dibanding dengan teman-temannya ketika diberikan materi, paling hanya sesuai dengan arahan gurunya yang mereka pahami. Sementara si A ini dia lebih memahami lebih dari teman-temannya. Ya, itu kita bisa melihat dari situ, dan ternyata siswa ini lebih paham atau lebih aktif itu. Nah, bisa juga kita misalkan peserta didik nih bisa melibatkan siswa tersebut dalam membantu teman-temannya yang kurang aktif, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita lihat ini ternyata ilmu yang dia dimiliki oleh siswa tersebut dibanding teman-teman yang lain, dia lebih berkembang pesat ya. Jadi kita bisa membantu ketika menjelaskan materi-materi dasar tentang desain grafis, kita bisa melibatkan anak tersebut untuk membantu teman-temannya yang belum paham. Nah, itu jadi bisa juga melatih skill kemampuannya si siswa A ini tadi yang lebih kompeten tadi ya, seperti itu. Jadi kita lebih bisa memahami ya. Memang guru-guru kan bisa menilai dari sisi keaktifannya, bahkan ketika diajar lebih paham, ternyata materi yang saya bawakan siswa ini lebih paham, dia bisa memahaminya. Nah, itu udah kita bisa libatkan dengan memberikan itu menjadikan asisten guru lah, seperti itu, sehingga pasti akan si siswa tersebut merasa terhormat juga. Guru ini memberikan saya kepercayaan untuk membantu teman-teman saya. Pasti di situ ada nilai dari sisi psikologinya, siswa tersebut akan merasa ini juga bangga, merasa senang, malahan bisa dilibatkan untuk membantu teman-temannya yang lain dalam hal itu, seperti itu ya. Oke, jadi memang jadi itu 4 kriteria kurikulum ya dalam melakukan pemilihan isi. Kriterianya menurut Zeiss ya pada tahun 19. Jadi memang komponen isi ini intinya itu setelah rumusan tujuan direncanakan dan didokumentasikan, maka komponen isi atau komponen materi ini dirumuskan itu. Jadi materinya misalnya materi dalam komponen isi adalah sebagai bahan ajarnya, jelas harusnya, dan isi materi atau konten yang akan diisi dalam materi tersebut misalkan materi materi atau konten yang diisi dalam komponen isi itu memang harus menempati posisi yang paling penting ya, karena ini juga akan menentukan kualitas hasil tujuan tadi, komponen tujuan yang awal tadi itu, seperti itu. Jadi memang sangat penting komponen isi, karena inilah inti dari materi yang akan disampaikan oleh guru-guru atau peserta didiknya. Kenapa sangat penting ya dalam posisinya di komponen isi ini sangat penting, karena untuk menghasilkan tujuan yang sudah dirumuskan, seperti itu. Jadi isi yang menjadi materi dalam kurikulum, dari materi yang
isi yang menjadi materi dalam kurikulum itu ruang lingkupnya banyak hal ya, baik itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan sikap. Jadi memang karena itu implementasi materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan sehingga materi atau komponen isi yang diberikan itu mendukung perkembangan peserta didik tersebut, dan sehingga materi tersebut secara bertahap dapat dikuasai dan dipahami juga. Kemudian selain dikuasai dan dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi untuk menentukan bahan isi itu sangat esensial ya. Jadi dijadikan sebagai isi kurikulum, dan memang diperlukan berbagai kriteria. Dalam artian di sini menurut Zayed tadi itu, di sini ada 4 kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Nah, kemudian menurut Zayed 4 kriteria. Nah, sedangkan menurut Hilda Taba menetapkan kriteria sebagai berikut. Hilda Taba ini ada 6 kriteria. 6 kriteria, di antaranya materi kurikulum valid dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi kurikulum berorientasi pada realitas sosial. Kemudian yang ketiga, materi kurikulum memiliki kedalaman dan keluasan yang seimbang. Kemudian materi kurikulum bersifat komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, juga materi kurikulum dapat diterima dan dipelajari sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keenam, materi kurikulum sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat dipelajari. Ya, seperti itu menurut Hilda Taba. Yang pertama dulu ya, kita masuk yang pertama, materi kurikulum valid dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang itu harus valid, harus signifikan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi memang tujuan kita buat kurikulum ini kan ketika peserta didik selesai dari sekolahnya dan ilmu atau harapannya itu bisa terrealisasi atau bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa diterapkan, baik itu berupa sikapnya, berupa perilakunya, berupa keterampilannya, dan itu semua diharapkan memang valid. Dalam artian di sini jelas ya, kemudian signifikan dalam kehidupan sehari-harinya, dan istilahnya dia berhubungan gitu, ada terhubung atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu menurut Hilda Taba. Jadi materi-materi yang disiapkan itu memang, jadi kita tidak hanya memberikan materi tentang desain grafis tapi kita harus menjelaskan juga kepada peserta didik bahwa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari apa materinya, sehingga mereka memahami juga, siswa-siswanya atau peserta didiknya memahami, oh ternyata desain grafis ini hubungannya dengan masyarakat ya seperti ini, dan desain itu seperti ini, grafis, atau pokoknya kita bisa membuat materi yang berhubungan dengan desain grafis dan bisa diterapkan dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu.
Kemudian yang kedua, materi kurikulum berorientasi pada realitas sosial. Nah, ini juga yang harus signifikan dengan kehidupan sosialnya. Nah, dalam artian di sini memang harus dapat diimplementasikan juga dalam kehidupan sosial. Harus berorientasi pada realitas sosial, kenyataan di kehidupan sosial. Nah, ini adalah bagaimana guru mempunyai strategi-strategi atau metode-metode pembelajaran yang sudah dimiliki sehingga memberikan materi kurikulum itu bisa maksudnya tidak harus fokus terhadap materi itu saja, tapi meluas ke misalkan dunia, entah itu dunia pekerjaannya nanti ketika atau masuk di dunia industri pada saat prakerin mungkin, atau ketika proses pembelajaran sekolah selesai dan dia siswanya pulang ke rumah, kemudian bisa kita melihat hubungannya dengan sosialnya, baik itu dalam keluarganya atau dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi materinya juga harus mencakup itu ya, menurut Hilda Taba. Kemudian di sini materi kurikulum memiliki kedalaman dan keluasan yang seimbang. Kedalaman dan keluasan yang seimbang. Artinya di sini gini, materi ini harus memang kita fokuskan untuk memang harus dipahami. Misalkan ya seperti desain grafis tadi, mereka harus memahami materi-materi yang sudah diberikan dan keluasan yang seimbang. Maksudnya materi dengan yang dimiliki dengan luarannya itu harus seimbang. Misalkan seperti ini, ketika kita memberikan materi tentang desain grafis nih, sudah belajar dari pertemuan 1 sampai pertemuan keberapa, apakah ketika kita memberikan materi tersebut peserta didik atau memahami, bisa mendalami atau materinya, kemudian keluasannya juga bisa dipahami seperti itu, dan peserta didik yang lain juga memahaminya enggak, seperti itu ya. Memang guru harus memikirkan hal itu juga, sehingga bagaimana memang ketika membuat RPS itu adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi, ini menurut Taba ya. Kemudian berikutnya, kurikulum memiliki kedalaman bersifat komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, di sini keterampilan dan sikap memang sangat diperlukan ya, karena materi baik aspek dan pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Jadi di sini siswa materi yang kita bawakan di samping memang menjurus ke skillnya, tapi perilaku siswa juga harus kita utamakan, karena bagaimanapun juga mereka itu ketika lulus itu harus perilakunya baik lah, positif lah istilahnya. Jangan ketika mereka hanya skill saja yang diuji, yang diberikan skillnya oke mantap, tapi akhlaknya nggak bagus. Nah itu sebenarnya nggak ini juga, saya kurang setuju juga kalau seperti itu, karena akhlak itu kan kita utamakan ya, karena untuk skill sebenarnya masih bisa diasah, tapi bagaimana dengan perilaku siswa atau akhlak-akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari itu memang harus diutamakan seperti itu. Kemudian di sini berikutnya ada materi pun dapat diterima dan dipelajari sesuai dengan pengalaman belajar. Oke, materi ini dapat diterima juga dan dipelajari sesuai dengan pengalamannya belajar ketika nanti prakerin. Nah, prakerin juga materi yang kita bawakan, misalkan guru-guru yang dipelajari oleh guru-guru itu harus sesuai dengan
ketika nanti terjun di dunia industri ya, harus sesuai dengan materi ini. Seperti itu. Kemudian sini materi kurikulum sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat dipelajari. Ini sama juga sih seperti ini tadi, punya siswa. Oke, seperti itu ya. Baiklah teman-teman ya, saya pikir itu untuk pertemuan kali ini. 90 menit telah berlalu. Nah, 2 SKS ini sebenarnya 100 menit ya, cuman karena memang kebijakan dari kebijakan dari pimpinan dari bagian akademik bulan puasa, kita masuknya 45 menit 1 SKS, jadi 90 menit ya. Saya pikir seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 ya. Nah, Oke, pertemuan ke-6 akan nanti kalau sudah sudah masuk pertemuan ke-6, saya lanjutkan di materi berikutnya. Jadi di sini kita masih masuk materi sudah mulai masuk komponen isi, komponen tujuannya juga sudah dibahas. Ini kita menyelesaikan komponen isi atau materi ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya pikir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dipelajari, subscribe dan like. Oke.